Perkenalkan, nama saya Ajeng Alfiani Nur Hasanah dengan NIM C2025201010 Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal dengan judul Bukti Kebenaran Al-Quran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Berikut beberapa fakta ilmiah Al-Quran yang dihimpun dari berbagai sumber, di mana berbagai penemuan ilmiah saat ini ternyata sesuai dengan ayat-ayatnya. Kebumian. Yang pertama, lapisan-lapisan atmosfer. Salah satu fakta tentang alam semesta sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29, bahwa langit terdiri atas 7 lapisan. Dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-12, Allah dalam ayat ini menyatakan bahwa Dia memberikan kepada setiap langit tugas atau fungsinya masing-masing. Salah satu fungsi ini misalnya dinyatakan dalam sebuah sumber ilmiah sebagai berikut. Atmosfer bumi memiliki 7 lapisan. Lapisan terendah dinamakan troposfer. Hujan, salju, dan angin hanya terjadi pada troposfer. Sebuah keajaiban besar bahwa fakta-fakta ini yang tak mungkin ditemukan tanpa teknologi canggih abad ke-20 secara jelas dinyatakan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Yang kedua, fungsi gunung. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 31 dinyatakan dalam ayat tersebut bahwa gunung-gunung berfungsi mencegah goncangan di permukaan bumi. Kenyataan ini tidaklah diketahui oleh siapapun di masa ketika Al-Quran diturunkan. Nyatanya, hal ini baru saja terungkap sebagai hasil penemuan geologi modern. Selanjutnya, dalam Quran surat An-Naba ayat 6-7, dalam ayat tersebut bahwa peran gunung seperti ini diungkapkan melalui sebuah perumpamaan sebagai pasak. Peran penting gunung yang ditemukan oleh ilmu geologi modern dan penelitian gempa telah dinyatakan dalam Al-Quran berabad-abad lampau sebagai suatu bukti hikmah Maha Agung dalam ciptaan Allah. Yang ketiga, api di dasar laut. Sebagaimana dalam surat At-Tur ayat 6, yang artinya dan laut yang di dalam dasarnya ada api. Keajaiban yang terdapat pada frasa Al-Bahru Al-Masjur adalah bahwa dengan tidak adanya oksigen di dasar lautan, tidak memungkinkan bagi lahar vulkanik menyeruak melewati lempengan di dasar samudra dan mencapai ketinggian garis lempengan tersebut. Selain itu, lahar vulkanik biasanya berwarna kehitam-hitaman, sangat panas dan tidak langsung bergejolak. Lempengan di dasar lautan menyerupai tempat pembakaran roti. Jika dipanaskan bawahnya dengan suatu bahan bakar, maka ia akan memanas dengan suhu tinggi, sehingga roti bisa matang di atasnya. Inilah yang dimaksud secara bahasa pada kata masjur. Tidak ada satu kata pun yang tepat untuk menggantikan makna kata tersebut secara tepat, agar kita bisa merenungi keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat yaitu lautan yang tidak bercampur satu sama lain. Salah satu di antara sekian sifat lautan yang baru-baru ini ditemukan adalah berkaitan dengan ayat Al-Quran sebagai berikut. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tak dapat dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Selanjutnya yaitu astronomi. Yang pertama, pemisahan langit dan bumi. Satu ayat lagi tentang penciptaan langit adalah sebagaimana ayat berikut. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Keterangan yang diberikan Al-Quran ini bersesuaian penuh dengan penemuan ilmu pengetahuan masa kini. Kesimpulan yang didapat astrofisika saat ini adalah bahwa keseluruhan alam semesta beserta dimensi materi dan waktu muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap. Yang kedua, garis edar tata surya. Tatkala merujuk kepada matahari dan bulan di dalam Al-Quran, ditegaskan bahwa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu.
sebagaimana dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarannya. Disebutkan pula dalam ayat yang lain, bahwa matahari tidaklah diam, tetapi bergerak dalam garis edar tertentu. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surat Yasin ayat 38. Yang ketiga yaitu kadar hujan. Di dalam ayat ke-11 Surat Az-Zuhruf, hujan dinyatakan sebagai air yang diturunkan dalam ukuran tertentu. Sebagaimana ayat di bawah ini. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 11. Kadar yang disebutkan dalam ayat ini merupakan salah satu karakteristik hujan. Secara umum, jumlah hujan yang turun ke bumi selalu sama. Diperkirakan sebanyak 16 ton air di bumi menguap setiap detiknya. Jumlah ini sama dengan jumlah air yang turun ke bumi setiap detiknya. Hal ini menunjukkan bahwa hujan secara terus-menerus bersirkulasi dalam sebuah siklus seimbang menurut ukuran tertentu. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta, khususnya tentang gaya gravitasi. Segala benda-benda yang ada dalam alam semesta ini bergerak dan berputar. Hal ini menunjukkan adanya gravitasi dari masing-masing benda tersebut seperti dalam tatanan tata surya, yang mana matahari sebagai pusat tata surya sekaligus sumber dari gravitasi yang menarik segala benda-benda langit, seperti planet, bulan, dan bintang-bintang lainnya. Ini sekaligus membuktikan bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah agama yang benar, serta menunjukkan betapa besarnya mukjizat Al-Quran dari kebenarannya serta keagungan dan kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.